Berikutnya terkait juga dengan hukum syariat, kita selalu menjadi masalah juga tentang perbudayaan perempuan terkait dengan syariat Islam. Dan kita harus bagaimana peluang perempuan harus bisa maju dengan berkembang tinggi keterampilan online dan juga internet, komputer dan sebagainya. Lalu melakukan bilateral penting ya di sini. Soalnya masih ada yang masih ada yang berbahasa Inggris. Kalau tadi pelaksanaan pelanggaran responsif gender ada Pergub nomor 95 2019 tentang percepatan MUG, ada Pergub nomor 11 tentang tahun 2023 tentang rencana aksi daerah MUG tahun 2023 dan 2020 sampai 2026. Lalu ada Pergub Aceh nomor 11 tahun 22 tentang rencana aksi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Lalu ada Pergub nomor 43 tentang pelaksanaan MUG dan inklusi sosial dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan Aceh. Sampai ke situ sudah. Lalu kita punya peraturan Gubernur Aceh nomor 56 tahun 2022 tentang Nova Zahra Tuhanara Aceh Utara, Fadlina Pidijaya, Rizka Islamadina. Yang sudah memilih wilayah tematiknya, maka dulu di sini. Mendetek kembali misalnya apa yang terjadi di Liberia, di Sierra Leone, dengan kelompok perempuan di sana itu juga cukup efektif ya, karena mereka bukan mengangkat senjata tapi maksudnya bisa mengatasi atau memberikan satu oase baru untuk pilkada ke depan ya. Yang nanti memahami dan mendalami menguatkan 3 peran kerjanya untuk kemudian melakukan perubahan. Banyak sekali keputusan-keputusan yang kaitannya dengan perempuan, anak, keluarga yang kadang-kadang luput di ayah-ayah dan bapak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa membangun lebih banyak dalam diskusi, saya pikir, karena pasti ini sudah banyak catatan pertanyaan. Yang jelas kalaupun nanti bisa di luar ini, silakan saya hubungi. Itu saja dari saya ya. Mungkin waktunya juga sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi itu pasti tidak hanya soal keadilan, tetapi sebenarnya paling penting juga adalah perspektif atau idenya diadopsi dalam kepentingan. Balai Inom untuk Aceh, dan yang terjadi saat ini implementasinya itu hanya kita rasa kultural yang sudah lama dan kemudian tercerabut tadi dengan standar-standar tertentu gitu. Jadi kalau tadi sejauh mana ini nanti misalnya berbicara tentang payung hukum Balai Inom, itu mungkin agak juga ya, dia akan kemudian akan jadi sangat prosedural, seolah-olah tadi semuanya itu diatur dengan kebijakan, padahal persoalan kita kebijakan tadi banyak, tetapi penolakan itu kan penolakan yang mengatasnamakan budaya dan agama. Nah itu apa ya yang perlu kita pikirkan bersama, karena banyak sekali kebijakan yang sudah ditandatangani tetapi dia tidak terimplementasi karena dia tidak masuk menjadi bagian dari kultural. Itu juga sebuah ini ya. Nah, tadi soal kepemimpinan misalnya, kita tadi setuju ya juga, artinya dalam satu titik gitu bahwa
kepemimpinan itu kan luas ya. Walaupun di sini memang kepemimpinan, tapi memang kita membingkainya di dalam perdamaian, tapi bukan artinya juga perdamaian itu saat konflik. Sekarang ini kan juga bahas tentang kepemimpinan. Tadi sebenarnya diingatkan juga bahwa kepemimpinan melayani gitu. Tapi memang ada satu hambatan. Kalau tadi teman-teman menyebutnya, kita masih juga perempuan sangat takut dan merasa tidak menjadi perempuan yang solehah. Kalau kita ditegur tidak santun, termasuk ketika bersuara bahwa kami adalah pemimpin, kami layak. Jadi itu dianggap juga berbicara di luar kesantunan yang sudah ditetapkan oleh yang sangat maskulin, yang ini ya, itu perempuan sendiri merasa oh iya ya. Jadi merasa resah bahwa saya bukan menjadi perempuan yang sesungguhnya. Jadi karena kita sudah dibungkus menjadi perempuan itu harus bicara lemah lembut seperti sebenarnya tadi juga ya, dalam pembukaan tundukkan kepala. Oke, kalau pemimpin tadi untuk servis, tapi kalau melantangkan suara itu dianggap adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan budaya dan syariat. Itu kalau itu menjadi refleksi kita, karena kalau saya lihat tantangan kita itu adalah ketika kita dihadapkan bahwa kita bukan seperti perempuan yang dikehendaki, itu dianggap melawan arus. Itu di situ saya merasa militansi perempuan itu diuji. Nah, itu satu sisi. Saya sih sepakat lagi dengan Reja membuat partai. Tunggu dulu. Kita harus mentransformasikan partai kita di tengah sistem politik yang transaksional. Kalau kita tadi bersetuju bahwa kepemimpinan itu adalah sangat luas, termasuk menyuarakan, kenapa kita harus berpartai untuk duduk di dalam legislatif? Kami mengenal itu yang disebut bergerak di ranah ekstra parlementer. Kita tidak harus menjadi anggota dewan, kita tidak harus menjadi eksekutif atau pemimpin yang dicatat, tapi kita menjadi pemimpin yang sangat diakui karena service kita dan integritas kita. Karena kepemimpinan adalah cermin, dia menunjukkan integritas. Kalau mau jujur, banyak sekali pemimpin yang mayoritas laki-laki tidak punya integritas. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin umum juga menanggapi yang dua pertanyaan terakhir tadi atau pernyataan mendikte diskurs atau wacana di dalam masyarakat. Maka kenapa disebut berebut tafsir? Itu harus upaya yang betul-betul intens, yang betul-betul termotivasi semua kita itu untuk mencoba itu membangun ya narasi, membangun tafsir yang memang berpihak, atau minimal itu memberi pengakuan. Kayak saya bilang tadi, itu ini bukan ada keinginan kita itu mengangkat satu lebih baik daripada yang lain, tapi memberi pengakuan yang ada pada tempatnya, memberi pengakuan terhadap eksistensi, kontribusi yang unik dari perspektif dan keberadaan perempuan itu. Itu bagaimana caranya? Nah, berebut tafsir ini adalah sama seperti yang Ibu munculkan barusan, tapi bagaimana ini dari suatu gerakan yang masih bercerita kembali tentang bagaimana Maryam itu mengandung sendiri, ya, di bawah, kalau kita baca dari surah Maryam itu berkelana di bawah pohon kurma kan, ya kan, sampai dia sendiri yang nggak tahu ini bagaimana, apakah dia mau hidup atau mati, sehingga muncul satu semacam wahyu atau perintah, memukul pelepah kurma maka akan
jauh dari sana, sehingga kemudian pada waktu orang menemukan Siti Maryam ini, dia sudah melahirkan seorang bayi yang kecil, yang orang bertanya, bagaimana kamu bisa punya bayi sementara kamu tidak menikah? Lalu Allah memberikan kuasa, bayi yang kecil ini bisa berbicara. Qala inni Abdullah. Gimana Bu ayatnya? Itu sering kita dengar. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani. Jadi udah ceramah saya. Tapi kira-kira begitulah ya. Kekuasaan Allah bagaimana? Anak yang begitu kecil baru umurnya hari sudah berbicara bahwa saya adalah hamba Allah. Ya. Jadi saya utusan Allah, Abdullah ya. Jadi itu jadi cerita seperti ini bagaimana caranya itu bisa menjadi narasi yang dominan di tengah masyarakat. Jadi jangan cuma agama agama mengalahkan kami, tapi kita tidak mencoba mengambil kembali saripati yang saya bilang tadi itu. Ya kalau bicara tentang surah An-Nisa tadi, bahkan mungkin ada seorang sarjana keilmuan di Aceh, Syekh Muhyiddin Wali misalnya, pernah menulis buku yang khusus tentang tafsir dari An-Nisa ayat 34 tadi, bagaimana melihat asbabun nuzul munculnya ayat tersebut. Ya, jadi itu bukan ayat yang istilahnya itu baku mengatakan posisi laki-laki itu